Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ba'da salat Isya ini kita bisa bersama-sama datang di majelis ta'lim yang penuh berkah ini. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, mengganjar langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang paripurna, sebagai kitab suci yang paling akhir, memiliki pesan yang sangat penting untuk kita cermati. Karena di dalam Quran itu bukan hanya bersifat teori, tapi juga bersifat praktek. Kalau kita kenal dalam dunia kita sekarang, ada teori, ada praktek. Kalau hanya sekedar teori, kita hanya mendapatkan pesan yang abstrak. Tapi kalau ada praktek, ada contoh konkretnya, itu ada semacam visualisasi yang langsung dapat kita dapatkan pesan itu secara sempurna. Sebelum saya menguraikan itu, saya ambil contoh. Kalau kita mengajar orang, kalau kita mau berbicara di hadapan publik, bahkan bicara di hadapan anak-anak kita, anak-anak didik kita, kalau kita buat slide yang hanya PowerPoint-nya itu muncul kata-kata, rangkaian kata yang sifatnya itu kata-kata verbal dalam bentuk tulisan, maka daya serap anak-anak kita itu minim. Daya serapnya itu tidak sampai 90%. Daya serapnya itu sangat minimal. Bahkan boleh dikatakan sangat minimalis. Karena apa? Hanya berisi kata-kata, bukan ada semacam visualisasi. Beda kalau seandainya kita mengajar, diberikan ada semacam visualisasi, baik itu gambar atau video. Itu akan daya serapnya tinggi. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah, ini research. Ini bukan sesuatu yang sifatnya kajian keagamaan, bukan. Ini kajian akademik. Di kampus, kalau kita ngajar hanya berdasarkan untaian kata demi kata, daya serapnya nol besar. Ini saya tidak bicara agama. Saya bicara dari sisi yang sesuatu sifatnya saintifik. Bagi saya, saintifik tidak mungkin bertentangan dengan agama. Justru, kalau agama bertentangan dengan saintifik, maka agama itu diragukan. Karena Allah tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bertabrakan dengan hukum alam. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Kedua-duanya itu seiring sejalan. Bila fakta ayat-ayat kauniyah
bertabrakan dengan penafsiran ayat-ayat qauliyah, maka penafsir itu yang justru harus belajar ulang. Saya terlalu keras ya bahasa saya? Enggak kan? Enggak kan? Karena sekarang ini aneh-aneh. Sesuatu yang bertabrakan dengan sains, nanti agama ini jadi sesuatu yang disalahkan. Oke. Saya lanjutkan. Kita harus paham dulu, kalau di dalam Al-Quran itu ada teori, ada praktek, maka dari sinilah kita bisa paham, oh ternyata Allah itu lebih tahu bagaimana kita ini punya daya serap itu. Nah, contoh sederhana, karena kita tidak banyak waktu, salah satu teori yang dimaksudkan dalam Quran misalnya termaktub dalam surah At-Taubah, surah urutan yang ke-9. Tolong dicek ayat yang ke-119. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca teksnya? Surah At-Taubah, surah urutan yang ke-19, surah urutan yang ke-9, ayat yang ke-119. Sudah ketemu? Apa ayatnya? Tolong bisa dibantu supaya kita dengar semua. Ya, Arabnya boleh, kemudian terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Coba ulangi bahasa Arabnya pelan-pelan, coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Perhatikan itu ayat. Ini sesuatu pelajaran berharga yang termaktub dalam Quran supaya kita perhatikan itu semua. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita berhak menyandang istilah sebutan orang yang beriman? Orang yang beriman itu bisa menjaga amanah. Orang yang beriman itu sanggup mengemban amanah. Amanah ini maknanya luas, bukan sempit. Semua yang Allah berikan dalam bentuk hukum-hukumnya itu adalah amanah yang dititipkan kepada kita. Dipanggil sebagai sebutan khusus. Dalam Quran itu sebutan ada dua. Kadang disebut ya ayyuhan nas, kadang disebut ya ayyuhalladzina amanu. Ini sebutan yang sangat spesial, bukan sebutan umum. Kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, seharusnya kita mulai mengaca diri kita ini siapa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Secara harfiah takwa, ya, ini sebagaimana penjelasan menurut sahabat Nabi sebagai khalifah yang kedua, itu arti harfiahnya hati-hati. Takut kepada Allah, tapi bukan takut menghindar, tapi justru takut semakin mendekat. Ittaqullah. Kemudian wa kunu ma'as-shadiqin. Ini sesuatu yang sifatnya bukan personal. Ini sesuatu yang sifatnya berjamaah. Ini sesuatu yang sifatnya bersama-sama, bukan individual. Wa kunu ma'as-shadiqin.
Kalau secara bahasa awam bisa diterjemahkan, dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Jadi, sudahkah kita ini mau mengikrarkan diri, memposisikan diri kita ini bergabung dengan mereka yang melakukan tindakan yang benar? Apa itu melakukan tindakan yang benar? Apa itu sebutan orang-orang yang bertindak benar? Pasti ini sesuatu yang membingungkan, karena ini sifatnya abstrak. Kalau saya tanya jujur kepada saudara-saudara yang hadir di pengajian ini, apa maksudnya wa kunu ma'as-shadiqin? Apa maksudnya? Pasti kita kesulitan untuk memberikan contoh konkret, karena ini sifatnya teori, ini sifatnya abstrak. Jadilah kita ini bersama orang-orang yang bertindak benar. Nah, salah satu pelajaran penting dalam Quran, selain ada teori, dan ayat ini merupakan bagian dari teori, ada bukti konkretnya. Bagaimana cara melaksanakan sebagai bukti itu tindakan yang benar. Contohnya apa? Contohnya itu ada dua. Ada contoh yang tidak boleh dicontoh, ada contoh yang harus dicontoh, dan itu selalu berada pada zaman yang sama. Jangan terlalu tegang ya. Sambil contoh tadi untuk mengambil salah satu sampel berkaitan dengan tokoh yang tadi saya kutip dalam tausiah awal tadi. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Kenapa sampai Allah berkata inna? Sesungguhnya. Siapa yang telah berkata demikian serius ini? Bukan orang lain, bukan makhluk, tapi Khalik sendiri berkata, karena dia berhak untuk dijadikan contoh. Sehingga Allah berkata inna, diawali dengan kata inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim lahalimun. Kalau secara harfiah diterjemahkan memiliki akhlak yang sangat penyantun. Saya tidak meneruskan ini, karena saya hanya fokus pada satu kata ini. Karena kalau saya bahas semua nanti nggak pulang-pulang, nggak selesai. Kita fokus pada pembuktian. Ini kan pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkata sesuatu, pasti Allah siap untuk diuji. Kalau kita mengatakan sesuatu, siap nggak untuk dibuktikan? Kadang-kadang kita nggak siap. Kita ngomong, saya ini punya emas 24 karat. Ketika mau saya uji emasmu 24 karat, kadang-kadang kita mikir dulu, iya kalau enggak, iya kan? Tapi Allah enggak. Kalau Allah sudah berkata inna, berarti dia siap untuk berada dalam persidangan. Kalau bahasa kita ini. Jadi Allah siap untuk diuji, untuk membuktikan pernyataan itu. Dan memang betul dalam Al-Quran itu Ibrahim alaihissalam dicantumkan bagaimana tindakan yang benar yang beliau lakukan. Salah satu sampelnya apa? Lihat dalam surah yang disebut surah Hud, surah urutan yang ke-11. Lihat ayat yang ke-69. Ini berkaitan dengan contoh Ibrahim. Di saat yang sama ada contoh yang tidak bisa dicontoh. Siapa itu? Namrud. Tapi kita fokus pada tokoh yang bernama Ibrahim. Perhatikan di situ. Lagi-lagi Allah berkata dengan kalimat yang sangat serius, dengan kalimah yang sangat serius. Kata yang digunakan sangat serius. Apa itu? Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan sungguh telah datang rusuluna, para utusan kami, kepada Ibrahim bil busyra, membawa satu kabar sukacita. Nah, pertanyaannya begini. Sebelum saya ulas,
Saya ingin tanya, nama beliau itu di dalam Al-Quran, sebetulnya yang tepat itu Ibrahim atau Abraham? Hah? Ibrahim. Kalau ada penyebutan nama Abraham, itu menyimpang atau benar? Menyimpang. Oke. Nggak apa-apa. Itu kan kita coba untuk belajar bersama. Kalau misalnya ada orang yang membaca begini, misalnya ini, dibaca demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kira-kira yang baca itu salah atau benar? Salah. Yang mengatakan benar siapa? Oh, yang mengatakan benar berarti gak sinau berarti. Yang mengatakan benar siapa? Yang mengatakan salah siapa? Lo nggak berani sampai. Nah, disinilah kita mulai belajar bersama ya. Makanya kalau kita tidak tahu, lebih baik uskut. Jangan sok tahu. Sebab kalau kita tidak tahu, merasa tahu, hati-hati. Itu menyesatkan orang lain. Lebih baik kalau tidak tahu, uskut. Diam. Sampai datang hujjah yang kuat. Ternyata, kalau kita baca, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail ila akhirih ayat. Kita baca Ibrahim, itu benar, itu Quran. Karena kita tahu qiraah itu ada 10 qiraah. 10 mushaf sekarang sudah diterbitkan oleh Al-Azhar Mesir. 10 mushaf. Dan saya punya semua 10 mushaf. Jadi kalau mau baca qiraah Warash, ada mushaf sendiri. Mau baca qiraah Hafiz, ada mushaf sendiri. Mau bacaan Ibnu Katsir, ada mushaf sendiri. Bukan berarti itu mushafnya beda-beda, enggak. Itu mushaf Utsmani, tetapi dalam 10 dialek atau 7 dialek cara baca. Maka kalau kita ambil contoh waktu saya di Maroko, itu kalau baca Quran begini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Sampai ini bacaan salah atau benar? Benar. Kalau saya kan sudah ngomong di Maroko. Ya benar. Ini bacaan Imam Warash. Tapi kalau Hafiz yang biasa kita baca itu. Jadi boleh dibaca dalam sholat itu. Ada jamaah yang Sabina, imamnya itu hafal beberapa qiraah. Jadi kalau masjidnya itu Masjid Al-Ikhlas, ada di Delta Sari. Jadi sebelum mimpin sholat, beliau selalu menghadap jamaah. Para jamaah, saya nanti sholat akan baca Al-Quran biriwayah Warsh. Nah, jadi jamaah paham, oh nanti imamnya baca Warsh. Nanti Isya begitu, jamaah nanti saya baca Quran biriwayah Syu'bah. Nah, begitu. Supaya apa? Orang itu paham bahwa Quran itu luas. Termasuk penyebutan nama Ibrahim tadi. Itu bacaan Imam Hisham. Bukan berarti diciptakan oleh Imam Hisham, bukan. Ini riwayat melalui Imam Hisham yang dulu diajarkan dari Nabi SAW. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Nah, ini sama-sama Quran, sama-sama bahasa Arab. Nama ini nanti ketemu dalam versi bahasa Ibrani yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya.
Namanya bukan disebut Ibrahim, bukan disebut Ibrahim, tapi muncul nama Abraham. Maka dalam Quran terjemahan bahasa Ibrani, saya garis bawahi, Quran terjemahan bahasa Ibrani, terbitan Yordan, terbitan Palestina, terbitan Saudi, tidak muncul nama Ibrahim di situ, tapi muncul nama Abraham. Karena apa? Karena terjemahan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani munculnya nama Abraham. Pertanyaannya, beranikah kita nanti kalau punya anak, punya cucu, punya cicit dikasih nama Ibrahim? Berani nggak? Kayaknya nggak berani. Padahal itu Quran. Ya kan? Mau nama Ibrahim itu Quran, mau nama Ibrahim itu Quran. Ketemunya dengan Abraham, ya Ibrahim ini. Jadi kalau ada orang berkata Ibrahim dan Abraham itu sosok yang berbeda, ini orang ngopinya kurang kental. Kalau ada yang berkata Ibrahim dan Abraham ini sosok yang berbeda, mau dia pendeta, mau dia kiai, mau dia itu ustadz, jalannya kurang jauh. Hah? Ya, kurang traveling. Sehingga dia tidak paham hal kayak begini ini. Dari sinilah kita bisa tahu, oh berarti tidak mungkin antara Ibrahim, Abraham merujuk pada sosok yang berbeda. Pasti sama. Itulah sebabnya rahasianya kenapa Allah berkata walaqad. Pakai kata laqad, sungguh. Karena Allah siap untuk diuji. Berdasarkan apa? Baik itu dokumen Quran maupun dokumen sebelum Quran. Benarkah tokoh ini tercatat dalam dokumen sebelum Quran? Iya. Namanya siapa? Abraham. Dan dalam Quran ini, walaqad ja'ad rusuluna, dan sungguh telah datang para utusan kami. Siapa yang dimaksud dengan para utusan kami? Redaksi Quran pakai rusuluna. Kenapa? Kok tidak pakai kata malaikat? Bukankah para utusan ini yang dimaksud adalah para malaikat? Kita pun semua paham, betul enggak? Iya atau tidak? Iya kan? Ya memang begitu. Para mufassir, generasi salaf terdahulu, sampai generasi kita sekarang, semua satu suara. Tidak ada yang beda pendapat. Bahwa yang datang kepada Nabi Ibrahim pada masa itu adalah para malaikat. Tapi masalahnya, kenapa Quran menggunakan redaksi rusuluna? Dan ini ada kitab tafsir yang judulnya adalah Tafsir Al-Basir. Tulisan dari Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Wahidi. Beliau wafat tahun 468 Hijri. 468 Hijri. Ini juz yang Al-Hadi Asyar, juz yang ke-11. Kita sekarang sudah masuk berapa Hijriah? 1447 Hijri. Berarti kita ini masuk abad ke-15. Ini beliau wafat abad ke-5. Abad ke-5. Antara abad ke-5 dengan abad ke-15 jaraknya berapa abad? Berarti berapa tahun? 1000 tahun jaraknya. Berarti nanti kita bisa konfirmasi dokumen abad-abad awal, maksudnya lebih dekat dengan masa kenabian, dengan sampai zaman kita. Tidak ada satupun kitab tafsir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud rusuluna itu bukan malaikat. Berarti ini semua sepakat tidak? Sepakat. Nah, tapi rahasianya, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Wahidi ini? Beliau berkata, wal muradu bir rusuli hahuna al malaikah. Qala Ibnu Abbas, hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Kalau disebut demikian, berarti apa maksudnya? Ayat ini menggunakan redaksi rusuluna, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau.
Tetapi maksudnya kata rusuluna itu merujuk pada makna al-malaikah, para malaikat. Bahkan beliau mengutip penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menjelaskan al-malaikah itu bentuknya jamak, ya. Kalau malak itu satu, tapi kalau al-malaikah berarti jamak. Siapa yang dimaksud para malaikat itu? Beliau berkata, menurut riwayat Ibnu Abbas, hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Tapi masalahnya begini, kita sinau bareng, coba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berkata al-malaikah? Kenapa harus pakai kata rusuluna? Apa di balik pesan itu? Kenapa? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya sederhana. Karena kata rusuluna itu pasti blegernya menungso. Tahu bleger? Nah, secara fisik itu manusia. Makanya pakai kata kunci rusuluna. Tidak menggunakan kata malaikah. Sehingga yang datang kepada Ibrahim pada masa itu, yang dilihat Ibrahim itu manusia, bukan wujud malaikat. Jadi Nabi Ibrahim itu, ya, ketika peristiwa ini terjadi, Nabi Ibrahim paham, sangat paham siapa dirinya. Ini bukti konkretnya ya, bukan sekedar teori. Kalau tadi teori kan, tindakan yang benar. Bagaimana contoh tindakan yang benar? Ini lihat Ibrahim. Ibrahim itu sadar dirinya itu siapa. Dirinya tahu dirinya seorang nabi. Ibrahim juga sadar, sesadar-sadarnya dirinya itu rasul. Ibrahim juga sadar dirinya itu adalah salah satu di antara ulul azmi. Berarti kalau ini saya ibaratkan dalam dunia militer, terutama dalam kepolisian, Ibrahim itu pangkatnya bukan brigjen. Pangkatnya juga bukan irjen. Pangkatnya juga bukan komjen, tapi pangkatnya jenderal itu sendiri. Tahu panjenengan bedanya antara brigjen, irjen, komjen? Tahu bedanya? Kalau brigjen itu SD. Kalau irjen itu SMP. Kalau komjen itu SMA. Tapi kalau jenderal itu kuliahan. Tahu bedanya? S1. Tahu bedanya ya? Jadi kalau begitu, Nabi Ibrahim itu tahu dirinya nabi, dirinya rasul, dirinya ulul azmi. Dia punya jabatan rangkap, dia punya posisi status tinggi atau status rendah? Tinggi. Tapi perhatikan akhlak Ibrahim. Dia menerima tamu itu, yang dia lihat bukan casingnya, yang dia lihat bukan statusnya, yang dia lihat bukan jabatannya, tapi yang dia lihat dia manusia, dirinya manusia. Dia tidak melihat status itu, walaupun dia tahu statusnya dia tinggi. Dia tidak bertanya statusmu apa, dia tidak bertanya jabatanmu apa, dia tidak bertanya namamu siapa, tapi dia hanya menerima apa adanya. Dia hamba Allah, dirinya sama hamba Allah. Perhatikan di ayat yang bagian akhir itu, dia datang dengan membawa apa? Bi'ijlin hanid. Apa itu? Bi'ijlin, ijil itu apa? Ijil itu kalau bahasa Indonesia anak sapi. Dia datang, dia dengan sembelihan ya yang terbaik, dia bergegas-gegas itu menyembelih ternak terbaik yang dia punya. Kemudian dia suguhkan kepada tamu yang datang itu, ya. Kemudian disuruh makan. Yang disuguhkan apa? Ijil, bukan bakarah. Redaksi Quran tidak menggunakan kata bakarah. Bakarah itu apa? Sapi. Tapi Quran menggunakan kata ijil. Bukan sapi kecil, lebih tepat kalau bahasa Jawa itu disebut pedet. Oke, ya.
Lihat itu kalau Quran terjemahan bahasa Jawa, itu menggunakan kata pedet. Pertanyaannya, saya ambil contoh sederhana karena saya tahu di sini ada S4, S5, S6. Saya pakai ilustrasi sederhana begini, ya. Kalau kita mau makan sate, kalau boleh memilih, ya, kalau boleh memilih, saya pun juga sama bisa memilih. Milih daging sate biasa atau daging cempe. Kira-kira kita milih mana? Cempe, ya. Serius, ada yang milih daging biasa? Ada? Tadi ada yang berkata daging cempe itu enak karena empuk tadi. Oke. Ya, empuk. Kalau daging biasa, keras. Oke, itu kualitasnya. Sekarang dari sisi harganya, mahal mana daging cempe dengan daging biasa? Cempe. Nah, perhatikan sekarang, kita rujuk kepada Quran tadi. Yang disuguhkan Ibrahim itu bukan bakarah, tapi ijl. Berarti yang dipersembahkan oleh Ibrahim, ya, itu sesuatu yang biasa atau yang di luar kebiasaan. Perhatikan tuh Ibrahim. Berarti dia tidak melihat casing, ya, dan sekaligus dia berkhidmat kepada sesama. Sekalipun dia tidak tahu siapa itu yang datang. Dia berikan yang terbaik yang dia punya. Ini kalau bahasa saya, ya, untuk apapun profesi kita, memberikan pelayanan publik secara prima, ini penting. Baik ini dunia pendidikan, dunia komersil, dunia bisnis, apapun, pemberian pelayanan prima itu sesuatu yang penting. Kalau kita bekerja asal-asalan, ini bukan sesuatu yang sifatnya Qur'ani. Tapi kalau kita bekerja dengan serius hanya untuk Allah, memberikan sesuatu yang terbaik demi pelayanan kepada sesama, itu adalah akhlak Qur'ani. Sudahkah kita melakukan ini? Insya Allahnya insya Allah Jawa atau insya Allah Qur'ani? Ini bukan soal Jawanya, ya, bukan soal Jawanya. Kadang-kadang nama Allah itu mudah kita ucapkan, tapi kadang-kadang prakteknya itu nggak benar. Misalnya, yuk silakan datang ke rumah, oh insya Allah gitu. Padahal niatnya nggak mampir. Jadi nama Allah itu jadikan bumper. Ini namanya mencidrai nama Allah, nggak boleh. Kalau nggak bisa, katakan nggak bisa. Daripada menggunakan insya Allah tapi niatnya memang nggak mau datang, ya kan? Jadi apa? Backing, jadi bumper. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan menurut Quran. Oke, kembali ke situ. Jadi Nabi Ibrahim tidak melihat casing. Dia berikan pelayanan terbaik kepada siapapun yang dia tidak kenal. Saya kalau bicara di sini di perkantoran, mulai mereka sadar, oh ternyata ini prinsip Quran. Iya, ini prinsip Quran. Pelayanan terbaik kepada konsumen, ya kan? Itu harus, apapun profesi kita. Kalau enggak, ya berarti agama hanya sekedar casing, bukan sebagai perilaku hidup. Nabi Ibrahim begitu. Coba kita merenung bersama. Seandainya sejak awal Nabi Ibrahim itu tahu bahwa yang datang itu malaikat, kira-kira yang diberikan suguhan itu apa? Gajah katanya. Kira-kira apa itu? Nggak ada. Itu sudah yang terbaik yang dia punya. Jadi yang dia berikan itu sudah yang terbaik, berarti sudah top markotop kan? Kalau seandainya yang datang itu dia tahu bahwa yang datang itu malaikat, ya nggak ada yang lain. Kalau ada, ya yang dari surga dia ambil untuk disuguhkan itu, iya kan? Tapi nggak mungkin, ya toh. Ini pelajaran bagi kita. Begitulah akhlak Ibrahim itu. Ternyata yang datang adalah malaikat. Ketika disuguhkan dan disuruh makan, mereka tidak makan. Mereka berkata, kami utusan Tuhan kepadamu. Saat itu Ibrahim itu merasakan aura yang beda. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak ke kanan, tidak bisa bergerak ke kiri. Takjub dengan pengakuan itu. Dan memang begitulah.
Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Pelajaran apa? Tidak ada istilahnya malaikat itu pensiun. Saya serius ini. Malaikat itu tidak pensiun. Tapi kalau kita ya nggak mungkin malaikat Jibril yang datang sama kita. Malaikat rahmah. Malaikat yang akan selalu mendampingi kita, ya, entah utusan Allah kepada kita, kita tidak tahu, untuk menguji iman kita, untuk mendampingi orang-orang yang beriman. Makanya kadang-kadang banyak hal-hal yang muskil dalam kehidupan kita. Ada orang ketemu ngobrol macam-macam, itu teman lamanya gitu. Tiba-tiba sebulan kemudian ketemu dengan yang aslinya, ngobrol bareng, terus nyeletuk dia. Lah kemarin kan kita sudah ketemu. Lah kapan kita ketemu? Loh kalau begitu yang kemarin itu siapa? Wallahu a'lam. Sampai pernah merasakan itu? Saya pernah merasakan, tapi bukan ketemu itu dokter. Tapi dokternya gak ono. Waktu saya jatuh dari ketinggian 3 meter. Ya, pengalaman begitu itu muskil, tapi itu real, dialami oleh banyak orang. Dan hal kayak begini menjadi bukti bahwa malaikat itu tidak pensiun, tidak ada mengenal pensiun. Itu catatan pertama. Kemudian yang berikutnya, kita harus tahu yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik umatnya itu dengan cara begitu. Ingin tahu bagaimana supaya dia makomnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan Nabi Ibrahim begitu. Yang dia terima adalah manusia biasa, ternyata malaikat. Sehingga dari situlah kita belajar bahwa janganlah melihat sesuatu itu dari casing. Menghargai orang itu jangan lihat dari casing. Hal kayak begini sudah mulai terkikis. Nggak usah jauh-jauh. Jenengan kan punya anak, punya cucu di pesantren. Kalau yang datang itu orang biasa, kira-kira ditemui kiainya enggak? Enggak, kenapa? Kiainya tahu, panjenengan itu orang biasa, nggak perlu diistimewakan. Iya kan? Tapi coba kalau yang datang itu jenderal, kira-kira persiapannya berapa hari? Kira-kira kalau jenengan yang datang suguhannya apa? Tapi kalau yang datang itu jenderal, kira-kira suguhannya apa? Nah, coba perhatikan tuh. Ini contoh konkret. Kita pun juga begitu. Kalau yang datang ke rumah kita ini orang-orang biasa, kira-kira suguhannya apa? Tapi kalau orang istimewa, suguhannya apa? Perhatikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu hidup sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dia sudah menerapkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah tadi beliau mengajarkan bagaimana cara mencintai Nabi, menjalankan apa? Sunnahnya. Nabi Ibrahim sebelum Nabi lahir, beliau sudah menjalankan sunnah Rasul Muhammad SAW. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi fal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamumu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Jangan sampai kita mempersempit makna hadis ini. Oh, berarti yang kita muliakan ya tamu yang muslim saja, yang nggak muslim nggak usah dihormati. Bukan begitu. Senyampang dia manusia, apapun dia, senyampang dia manusia, hormati dia. Bukan masalah agamanya. Jangan kemudian disimpulkan ini ustadznya ini berarti liberal. Enggak, saya justru berseberangan dengan liberal. Tapi ini hadis jangan dimanipulasi. Hadis ini sifatnya umum. Siapapun tamu itu, bukan tamu yang muslim, bukan setetangga yang muslim, siapapun dia. Inilah akhlaknya Nabi SAW. Dan inilah yang dipraktekkan oleh kakek buyutnya. Padahal antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu berapa generasi?
Oh, lebih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Sudah berapa tadi? Oh, aman nggak ngitung tadi. Berapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy, bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail bin Ibrahim. Saudara kita non-muslim pun tahu, tapi menyebutnya bukan Ismail bin Ibrahim, tapi Yismael bin Abraham, bin Terah, bin Nahor, bin Serug, bin Ra'u, bin Pelek, bin Ever, bin Shela, bin Arpakshad, bin Shem, bin Noah. Bukan bin alias Peter Pan, bukan. Bin Noah, bahasa Qur'annya itu bin Nuh. Berapa generasi ini? Tapi Nabi Ibrahim sudah mempraktekkan itu. Kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya berapa abad? Kita ini sekarang berapa abad? Ini kan sudah 1447, berarti sudah 15 abad, ya kan? Berarti 1500 tahun lebih. Kan Nabi dihitung sejak kelahiran dan sekaligus menerima wahyu pertama. Berarti 1500-an kita jaraknya. Sudahkah kita ini bisa mempraktekkan hal yang sederhana itu? Percuma kita baca Quran setiap hari, tapi praktek hidupnya jauh dari Quran. Ini pelajaran yang sederhana, sangat sederhana. Saya komunikasi dengan seorang bedan, bukan bedanda. Kalau bedanda itu dari Hindu, Bante itu Buddha. Ternyata ada sesuatu yang sama dengan ajaran Islam ini. Kenapa? Mereka menyebut berdana, dana. Jadi dana itu maksudnya melakukan kebajikan. Kebajikan itu kepada siapapun, itu menurut mereka ya, itu punya dampak bagi orang yang berdana itu. Dan itu akan menaikkan makomnya. Kalau menurut mereka, kalau berdana hanya tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk pamer, bukan untuk hawa nafsu, maka dia akan masuk ke alam dewa. Tapi kalau tujuannya untuk nafsu, supaya dia dimuliakan, supaya dia dipuji, dia nanti akan masuk ke alam yang lebih rendah. Itu mereka. Jadi saya memahaminya begini, oh bagi mereka itu ternyata kebaikan itu penting. Kita juga diperintahkan kan melakukan kebaikan. Tapi kebaikan ini jangan sampai salah alamat. Bukan untuk hawa nafsu, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bicara ini masuk alam dewa, itu kan keyakinan mereka ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, itu akan menentukan posisi kita di surga yang mana. Karena surga itu ada yang VIP, ada yang ekonomi. Yang menentukan kita di surga ekonomi atau VIP dari mananya? Amal saleh, kebajikan. Tapi kalau surganya sudah pasti, kita ini sudah dijamin surga. Cuma masalahnya yaitu tadi, surganya yang ke berapa? Tingkat berapa? Ibaratnya kalau bukan klaster. Hotel, kan ada hotel bintang 1, bintang 3, sampai ada bintang 5, kalau perlu ada bintang 7 deh. Tapi nggak ada. Ya, itu posisinya di mana kita? Tergantung dari amal kebajikan. Makanya amal kebajikan kalau bisa jangan tujuannya selain Allah. Karena itu akan membuat kita kecewa. Kebajikan. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Jadi ini contoh konkret. Nabi Ibrahim itu sebagai sampel yang harus kita contoh. Makanya jelaskan dalam Quran itu, kenapa Allah itu memerintahkan sesuatu dari level yang sederhana, tapi nanti itu ada tujuan untuk level lebih tinggi.
Contohnya apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat kalian. Apa itu makom Ibrahim? Jejak telapak kaki Ibrahim. Di situ ada jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam, dan kita diperintahkan sholat dekat situ. Kita kalau umroh ya ataupun haji, sampai kita itu merasa happy, cerita kepada orang-orang, saya sholat dekat makam Ibrahim itu sekian kali, alhamdulillah, begitu kan? Diceritakan. Itu apa salah? Enggak salah. Tapi kalau hanya berhenti di situ, kita hanya sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, itu baru koma. Selanjutnya apa? Ikuti jejak kehidupan Ibrahim, itu baru titik. Jadi agama itu sampai ke situ. Percuma kita umroh setiap tahun, sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, ya, tapi kepada tetangga judes, tetangga orang lain nggak peduli. Bahkan dengan bangganya umroh, ya, tapi orang miskin, orang yang tidak punya, orang yang tidak punya harta, dia dia tinggalkan, dia abaikan. Ini sesuatu yang tidak benar menurut Al-Quran itu sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, agama itu substansial, itu penting, bukan sekedar seremonial. Seremonial bukan berarti tidak penting. Seremonial itu baru tahapan awal. Selanjutnya adalah memahami substansinya. Sehingga kalau kita menyebut nama Ibrahim dalam sholawat kita, kadang-kadang kita kan bertengkar dalam level yang casing tadi itu. Ustadz, yang betul itu baca Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina, ya kan? Itu kan yang ribut di situ kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu dipertentangkan kan? Ini pakai Sayyidina atau enggak? Ribut di situ. Tapi mereka lupa. Kenapa nama Nabi kita disandingkan dengan nama Ibrahim? Kenapa tidak disandingkan dengan Adam? Kenapa tidak disandingkan dengan Nuh? Kenapa tidak disandingkan dengan Zakaria? Tapi kenapa disandingkan dengan Ibrahim? Ada tujuan di situ. Percuma kita menyebut nama Ibrahim berkali-kali, tapi tindakan kita justru menyelisihi tindakan Nabi Ibrahim. Itu substansi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Makanya ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, kalau bahasa bebasnya itu, dan bergabunglah kalian semua itu bersama-sama dengan orang yang bertindak benar. Ini yang dilakukan Ibrahim itu tindakan yang benar. Tidak melihat orang dari casing, itu tindakan yang benar. Justru kalau kita berkopiah, baik kopiah putih, kopiah hitam, tapi memilih tamu itu pilih-pilih, yang jabatan tinggi diistimewakan, yang tidak punya jabatan dimarginalkan, berarti kopiah kita, mau kopiah putih, mau kopiah hitam, mau sarungan, mau jubahan, apakah itu sebagai tanda takwa? Enggak. Itu bukan tanda takwa. Dari situlah kita belajar sederhana. Apa yang saya berikan saat ini sederhana, tapi insya Allah kalau kita lakukan istiqomah, dampaknya besar. Apa itu? Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, itu akan jadi kenyataan. Buktinya Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah, ya kan? Itu kan dapat tamu malaikat tadi, ya kan? Kan disebutkan dalam ayat tadi itu, ayat 70. Apa yang disebutkan? Wa mra'atuhu qa'imah. Dan istrinya Ibrahim itu sedang berdiri di balik tabir. Ketika terjadi dialog antara malaikat tadi, ya, yang wujudnya manusia, ngomong dalam bahasa manusia, ngobrol.
memberitahukan bahwa nanti istrimu itu akan melahirkan seorang putra. Maka yang dikatakan oleh Sayyidah Sarah apa? Dia berkata apa? Ana ajuzu wa hadza ba'li sayha. Aku ini perempuan yang sudah tua. Aku ini perempuan yang sudah tua. Dan ini suamiku seorang laki-laki yang sudah tua renta. Bahasa Qur'annya sederhana itu. Ini ciri ya bahasa Qur'an tuh. Bahasa Qur'an kalau menggunakan satu istilah tidak dirinci, itu berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya itu pasti benar. Dan apakah peristiwa ini hanya dicantumkan dalam Quran? Enggak. Tapi juga tercantum di dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Tercantum dalam kitabnya orang Nasrani. Tercantum dalam kitabnya orang Katolik. Makanya Allah berkata walaqad, dan sungguh, berarti Allah siap diuji dalam pembuktian itu. Ternyata betul ketika diselidiki juga tertulis dalam kitab agama selain Islam. Tapi bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya Ibrani. Tertulis apa? Begini. Bo slosa enosim le Avraham. Sampai tahu artinya? Enggak, tak terjemahkan. Bo telah datang. Slosa bahasa Arabnya talata. Apa artinya? 3. Jadi bo slosa enosim. Kalau bahasa Arabnya anas. Apa itu? Nah, ketemu kan? Nah, bo slosa enosim le Abraham. Telah datang 3 orang kepada Ibrahim. Jadi yang datang itu malaikat atau manusia di situ? Manusia, sama seperti Quran informasinya. Tapi para rabi Yahudi menjelaskan ini yang datang bukan sekedar manusia. Dia adalah jelmaan dari malaikat dalam rupa manusia. Siapa yang disebut? Ternyata dalam kitab-kitab Targum Yahudi disebutkan Hem Gabriel Mikhael Urafael. Gabriel, Mikhael, Rafael. Jadi kalau sampean punya teman namanya Pak Rafael, itu berarti maksudnya sama dengan Israfil. Kalau punya teman namanya, ya bukan Rafael yang itu ya, Rafael yang lain. Kalau punya teman namanya Pak Gabriel Sunyoto misalnya, Gabriel itu maksudnya sama dengan Jibril. Dan ini kata ini luar biasa. Ini bahasa Quran tuh sangat unik. Kalau berkaitan dengan Allah, al diletakkan di depan. Kalau berkaitan dengan hamba Allah, al diletakkan di belakang. Makanya Gabriel ya, itu hamba Allah. El di belakang. Tapi kalau El Gibor, ini Asmaul Husna. Bahasa Ibrani. El Gibor, Tuhan yang maha perkasa. Tapi kalau Gabriel, hamba yang perkasa. Ini satu contoh ya. Sama dengan Mikhael juga begitu. El diletakkan di belakang. Kalau bahasa Quran, Il diletakkan di belakang. Ismail artinya apa? Allah telah mendengar. Tapi kalau As-Sami, Allah yang maha mendengar. Ini bahasa Quran. Kita harus meneliti Quran itu kayak begini. Dan itu akan membuat kita itu semakin takjub dengan Quran. Dan sentuhannya itu sampai deeply meaning, makna yang terdalam. Nah sekali lagi, kalau ini tercantum dalam kitab Quran dan tercantum di luar kitab Quran, terbukti kan? Quran pakai apa, kata apa? Laqad, sungguh, berarti siap untuk diuji. Karena ini peristiwa yang diabadikan dalam kitab semua agama. Coba bayangkan ya, kita yang muslim, yang mengaku muslim, yang tahu Al-Quran itu benar, kita praktekkan ini, pelayanan publik secara prima ini, kita praktekkan, kira-kira apa yang terjadi di dunia ini?
Hah? Kita bisa bayangkan. Dan seandainya yang non-muslim, baik itu yang Katolik, yang Protestan, yang Yahudi, mempraktekkan ayat itu sesuai kitab suci masing-masing, apa yang terjadi? Kita akan melihat surga turun ke bumi, ibaratnya. Betul kan? Dan itu yang harus dilakukan. Kita ini sebagai pionir yang muslim, harus ini dilakukan. Percuma kita mengaku muslim tapi ini tidak dipakai sebagai panduan, hanya sebagai apa? Yang didaras saja. Jadilah yang pionir, sehingga yang non muslim itu akan melihat kemuliaan Islam ini. Itulah seharusnya. Jangan lihat orang yang meninggalkan Quran, biarkan saja. Kita sendiri yang harus punya komitmen. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sekilas ini manfaat untuk panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Sambil saya mohon maaf minum air ya.